Halo para pecinta perfilman di seluruh dunia, apa kabarnya kalian? Semoga kalian sehat dan selalu mensyukuri semua nikmat yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta. Sebagai contoh, diberikannya organ mata beserta fungsinya sudah tak terhingga kenikmatannya berguna untuk kehidupan kita. Masih berhubungan dengan mata atau suatu penglihatan, kali ini saya akan menyuguhkan sebuah film drama Korea yang berjudul Connect episode pertama. Sebelum saya bahas seluruh alur ceritanya, sedikit penjelasan mengenai Connect di sini adalah ras baru manusia atau manusia abadi berasal dari sebuah perusahaan farmasi. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Siapkan mata dan penglihatan kalian. Pada scene awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria tengah berjalan memasuki lorong di antara pertokoan. Kemudian langkahnya terhenti sejenak ketika melihat bulan purnama seraya menyanyikan beberapa bait syair sebuah lagu. Pria ini bernama Ha Dong Soo. Tak lama dari itu dia melanjutkan perjalanannya hingga sesampainya di basement. Terlihat dari kejauhan sebuah mobil masuk dan berhenti tepat sebelum Ha Dong Soo melewatinya, yang ternyata tidak semata-mata berhenti, melainkan kedua orang pemburu organ manusia hendak menemui target mangsanya, yaitu Ha Dong Soo sendiri. Di mana salah seorang yang berada di dalam mobil mulai memuji mata Ha Dong Soo dan keluar menghampirinya. Ha Dong Soo mulai merasakan tanda bahaya ketika salah seorang dari pemburu tersebut mulai menebaskan kapak naga geni 212 kepadanya. Meskipun dia bisa menghindar, akhirnya Ha Dong Soo berhasil disekap oleh salah satu teman dari pemburu organ manusia tersebut. Tidak diceritakan secara detail, setelah tragedi penyekapan, tiba-tiba Ha Dong Soo sudah terkapar tak sadarkan diri tanpa busana di atas meja sebuah ruang operasi. Layaknya dokter spesialis ahli bedah, seorang bapak tua datang menghampiri dan mulai memastikan Ha Dong Soo bahwasannya dia sudah benar-benar telah berada di alam bawah sadarnya. Tak ingin membuang-buang waktu, langsung saja si bapak tua ini menyiapkan peralatan bedahnya dan mulai mengeksekusi tubuh Ha Dong Soo. Barulah berhenti hingga pada pencongkelan mata Ha Dong Soo. Lanjut, setelah selesai melakukan rangkaian pembedahan, entah sudah mandi atau tidak, ujug-ujug si bapak tua tukang jagal ini telah tiba di suatu tempat yang sepi, lalu keluar dari mobil sambil membawa 2 kantong plastik hitam besar dan membuangnya. Dirasa keadaan aman dan mulai santuy, dia mulai membakar sebatang rokok lalu menghisapnya. Baru saja beberapa kali menghisap rokok, tiba-tiba si bapak tua dikejutkan oleh pergerakan dari sebuah kantong plastik yang sudah dibuangnya, yang ternyata beberapa organ tubuh manusia merobek plastik lalu keluar satu persatu menghampiri si bapak tua tukang jagal tersebut. Untungnya hanya sebuah mimpi. Si bapak tua lalu terbangun dan hanya mengatakan kata Connect dalam kegelisahannya. Pada scene berikutnya diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengetik sebuah pesan kepada seseorang untuk menanyakan sebuah informasi tentang legenda urban Connect, di mana dia berkeinginan membuat artikel tentangnya di sebuah situs. Pagi harinya seorang wanita yang sedang mencari informasi tentang Connect tersebut keluar rumahnya dan berjalan di antara pemukiman penduduk. Wanita ini bernama Choi Irang. Namun tak jauh dari tempat perjalanannya, dia merasa penasaran dengan banyaknya warga yang berkerumun, melihat bahkan memotret sebuah patung manusia yang dirasa mempunyai karya seni tinggi, walaupun entah siapa pembuatnya sudah berada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Tak mau ketinggalan berita yang mungkin bisa menjadi viral, Choi Irang pun bergegas menghampiri patung tersebut dan melakukan hal yang sama seperti beberapa warga, yaitu memotretnya. Selang beberapa menit ketika masih asik melihat kamera HP-nya, tiba-tiba patung tersebut mengeluarkan darah mulai dari bagian jari tangannya hingga beberapa bagian tubuh dan matanya. Sontak Choi Irang pun terkejut dan dia mengira itu adalah manusia.
Singkatnya, tim kepolisian dan ahli forensik setempat sudah berada di TKP untuk menyelidiki kasus patung mayat manusia tersebut. Suasana warga yang tadinya berkerumun penuh rasa kagum berubah drastis dan penuh penasaran sekalipun sangat kengerian. Terlihat Hadongsu juga berada di antara kerumunan warga yang sudah dibatasi oleh garis polisi. Hanya saja penampilan Hadongsu berubah dengan sebelumnya karena sebelah matanya sudah tertutup topeng bajak laut. Patung mayat manusia berjenis kelamin wanita kini sudah berada di ruang autopsi dan beberapa tim medis sedang melakukan sebuah tindakan, yakni menguliti bagian tangan yang terlihat seperti terlapisi suatu bahan lentur menutupi tubuh patung mayat tersebut. Sedangkan di ruangan yang lain, seorang komandan dan beberapa anggotanya mulai mengamati apa yang mereka lihat sambil memikirkan kesimpulan kasusnya. Di mana pada satu layar komputer memperlihatkan sebuah tanda P pada tubuh patung mayat yang kemudian seorang komandan beserta anggotanya menyimpulkan bahwasannya tanda P yang masih menjadi misteri adalah tanda tangan pelaku yang digarisbawahi sebagai seniman pembunuh. Walaupun sampai detik ini belum terungkap motif serta tujuan pelaku membuat patung mayat. Beralih ke tempat lain, tepatnya di rumah Hadongsu. Dengan raut wajah seperti memendam kekecewaan atas apa yang sudah dialaminya. Tak mau larut dalam posisi demikian, dan walaupun mata sebelahnya kini sudah tertutupi topeng, Hadongsu mencoba menghibur dirinya dengan memainkan gitar. Tak lama dari bermain gitarnya, tiba-tiba mata Hadongsu kesakitan dan merasakan penglihatannya mulai sedikit aneh, seperti berada di dimensi atau tempat lain. Namun kenyataannya adalah akibat transplantasi mata yang nanti akan terungkap di skin berikutnya, Hadongsu bisa melihat orang yang sudah memakai matanya melihat. Inilah sebuah koneksi antara bagian tubuh Hadongsu dengan bagian tubuh yang terpisah lainnya. Lanjut, dalam penglihatannya Hadongsu banyak mengamati apa yang sedang dilakukan orang tersebut di keberadaannya. Seperti melihat gambar pada layar komputer tentang horoskop atau zodiak, gambar sketsa lukisan dan berbagai macam alat lukis. Yang nanti juga akan menjadi poin-poin penting bisa terungkapnya sosok pembuat patung mayat manusia itu. Dan berhentilah koneksi penglihatannya setelah orang misterius itu meneteskan obat tetes mata. Bocil berisik, aduh. Selang beberapa detik dari kejadian itu, barulah Hadongsu mulai mengingat tentang apa yang sudah dialaminya ketika proses rangkaian pembedahan pada tubuh dan matanya di scene awal tadi oleh si bapak tua tukang jagal. Kedua mata yang sudah dicungkil si bapak tua di scene ini memperlihatkan bahkan menjadi koneksi atau penghubung ingatan Hadongsu ke masa saat di ruang bedah. Dan walaupun kedua matanya Hadongsu sudah terpisah dari tubuhnya, masih bisa bergerak dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh si bapak tua. Dan saat kedua mata menatap ke arah si bapak tua tersebut, sontak dia pun terkejut dan merasa aneh walaupun sudah dirubah posisi wadah berisi mata itu malah berbalik dan menatap kembali kepadanya. Beberapa saat dari meninggalkan proses pembedahan tubuh Hadongsu untuk menghampiri kedua mata yang tergeletak di wadah penyimpanannya, tiba-tiba si bapak tua tambah dikagetkan lagi oleh suara telepon yang masuk pada ponselnya. Masih dengan perasaan terkejutnya, lalu si bapak tua segera menerima panggilan yang mana panggilan itu dari seorang konsumen organ tubuh manusia yang menanyakan tentang pekerjaannya. Saat itu juga tubuh sang konek yang terbaring dengan bekas luka sayatan di atas dada hingga ke perutnya mulai memunculkan sel-sel seperti cacing merah panjang yang hidup, bahkan menyatukan kembali bekas luka sayatan pada tubuh Hadongsu hingga utuh kembali. Seketika Hadongsu pun mulai bangkit dari tempat berbaringnya dengan kedua mata yang sudah tidak ada, akan tetapi karena adanya jaringan koneksi pada setiap bagian tubuhnya, akhirnya Hadongsu bisa menghampiri mata yang berada tak jauh darinya. Karena sebelum Hadongsu memasangkan satu bola matanya menimbulkan sedikit kegaduhan di ruangan itu, akhirnya si bapak tua mulai mengetahui bahwasannya Hadongsu hidup kembali, lalu dia berteriak memanggil orang lain. Hadongsu pun cemas dan bergegas pergi dengan melompat melalui jendela walaupun sangat terpaksa harus meninggalkan salah satu bola matanya di tempat itu.
Kembali pada Ha Dong-soo yang selesai mengingat kejadian tersebut, terdapatlah satu kesimpulan baginya mengenai sebuah bola matanya yang kini sudah ditransplantasikan kepada orang lain. Karena itulah alasannya Ha Dong-soo bisa terhubung dengan orang yang memakai matanya tersebut. Lanjut, pada pertemuan atau rapat para anggota polisi serta atasannya, yang semakin dibuat sibuk oleh kasus patung mayat karena sudah terdapati lagi kasus yang sama, hanya saja berbeda identitas dan jenis kelamin para korbannya. Dirasa berpengalaman dan mempunyai hal unik terhadap setiap kasus yang ditanganinya, seorang bawahan polisi lebih mengandalkan kepada seorang detektif bernama Choi, di mana keunikannya tersebut adalah apabila sudah mengalami yang namanya mimisan, tentu dipercayai seorang atasannya bahwa dia telah menemukan petunjuk. Di tempat lain, tepatnya sebuah gudang rongsokan atau barang bekas, Ha Dong-soo terlihat sedang mengumpulkan barang bekas lalu kemudian memperbaiki sebuah komponen komputer di meja kerjanya. Karena omelan seorang emak-emak tua kepada seorang yang ditunggunya belum juga datang untuk memperbaiki sebuah mobil yang mengalami kerusakan, dia menawarkan dirinya untuk mencari orang yang dimaksud oleh si emak-emak tua tersebut. Ha Dong-soo langsung bergegas pergi untuk mencari dan betapa terkejutnya dia karena orang yang dicarinya sedang dianiaya oleh 3 orang pemuda berandalan di sebuah gang pemukiman warga. Merasa iba terlebih sosok bapak tua renta yang tak berdaya di antara kepungan 3 pemuda berandalan kelas 3, Ha Dong-soo segera menghampiri dan membela si bapak tua. Tak lama Ha Dong-soo menyuruh si bapak tua untuk pergi meninggalkannya sementara Ha Dong-soo mengatasi emosi 3 pemuda yang sulit untuk diajak damai. Dan akhirnya, entah kalah jumlah atau belum pernah belajar ilmu bela diri, Ha Dong-soo hanya mengalah di antara pukulan, tendangan bahkan ancaman pisau dari salah satu pemuda yang akan dilayangkan kepadanya. Setelah merasakan beberapa damage pukulan dari ketiga pemuda itu, mulailah Ha Dong-soo terdiam serta mengepalkan tangannya sebagai tanda akan mengeluarkan ulti atau perlawanan kepada mereka. Namun, dikira akan memukul atau membalas semua perbuatannya mereka, Ha Dong-soo malah diam saat pisau menebas putus daun telinganya. Akan tetapi, cukup dengan cara itu dan memperlihatkan bagian potongan daun telinganya kepada mereka sudah membuat mereka lari ketakutan dan malah menganggap bahwa Ha Dong-soo adalah seorang monster. Kepergian 3 pemuda menyisakan tangis pada Ha Dong-soo atas perkataan monster dari mereka yang membuatnya sekilas membayangkan masa kecilnya terasingkan karena sebagian teman sebayanya pernah berkata demikian dan melihat hal yang aneh ada pada diri Ha Dong-soo. Selang beberapa menit dari gangguan ketiga pemuda tadi, daun telinga Ha Dong-soo mulai menyatu kembali pada tempatnya. Lanjut, tidak sengaja seorang pria berpostur besar berpapasan dengan 3 pemuda yang sedang lari ketakutan sambil berbincang dan salah seorang dari mereka mengatakan ketakutannya pada Ha Dong-soo karena mata sebelahnya. Pembicaraan mereka pun terdengar oleh si pria berpostur besar yang langsung datang menghampiri mereka untuk menanyakan apa yang sudah dilihatnya. Berpindah ke scene berikutnya, ke sebuah tempat karaoke di dalam ruangan khusus atau markas dari para pemburu organ manusia, di mana terlihat seorang ketua pemburu organ manusia sedang menginstruksikan untuk memburu kembali mangsanya yang telah hilang yaitu Ha Dong-soo kepada seluruh anak buahnya. Karena berkat informasi dari si bapak tua tukang jagal yang sudah diceritakan di awal scene, ditambah keberadaannya yang dicurigai oleh si pria berpostur besar yang sempat berpapasan dengan ketiga pemuda berandalan tadi, semakin menyimpulkan rangkaian informasi terhadap pemburuan Ha Dong-soo. Beralih lagi kepada ketua dan seorang rekannya yang sedang membahas tentang informasi barusan, tidak disadari percakapan mereka telah disadap oleh seseorang yakni dia adalah Choi Irang. Dan nanti di episode selanjutnya akan dijelaskan bagaimana Choi Irang bisa menyimpan alat penyadap ke tempat mereka. Lanjut, malam hari Ha Dong-soo pergi keluar rumah lalu menghampiri seorang pengamen jalanan karena dia tertarik dengan lagu yang sedang dinyanyikannya. Sesekali dia menanyakan tentang lagu tersebut yang padahal lagu tersebut adalah lagu ciptaannya sendiri. Sempat mendapat ejekan dari pengamen jalanan mengenai suara Ha Dong-soo pada lagu yang sudah terpublikasikan di internet. Ha Dong-soo pun pulang untuk mengecek dan mendengarkan kembali hasil rekaman lagunya. Bersamaan dengannya di tempat lain seorang pria yang mendapat transplantasi mata Ha Dong-soo secara kebetulan mendengarkan lagu ciptaannya juga di YouTube.
Dan saat itu juga terjadi lagi sebuah koneksi antara penglihatan mata Ha Dong-soo dengannya. Akibat beberapa kali mengalami koneksi dari matanya serta diperkuat oleh bayangan masa kecilnya tentang perkataan monster, semakin memotivasi Ha Dong-soo untuk mendapatkan kembali mata dari pria tersebut. Karena mungkin baginya dengan kondisi seperti seorang bajak laut, akan rentan mendapatkan perlakuan buruk, bahkan akan sering dicap seorang monster di kehidupannya. Dimulai pada malam harinya, Ha Dong-soo mulai keluar menyisir tempat yang entah kebetulan atau tidak sudah berada di halaman tempat karaoke atau markas pemburu organ manusia. Bahkan dipertemukan lagi dengan si pemilik kapak naga geni 212 yang di scene paling awal, seperti ungkapan pucuk dicinta ulam pun tiba, dicari tidak ada, malah datang di hadapannya. Seketika itu para pemburu organ mengejar Ha Dong-soo. Tak jauh dari situ Choi Irang pun mengetahui pengejaran mereka. Karena atas dasar sebuah informasi dari alat penyadapnya, dia pun bergegas mengejar Ha Dong-soo untuk memastikan tentang kebenaran sang connect. Karena jumlah para pemburu banyak hingga setiap arah sudah terblokade oleh beberapa orang yang mengejarnya, Ha Dong-soo mulai terkepung, namun sang sutradara menyelamatkan Ha Dong-soo dengan melakukan sedikit perlawanan untuk mencari celah agar bisa kabur. Dan ya, akhirnya Ha Dong-soo bisa diselamatkan oleh kereta api yang lewat dan sosok Choi Irang yang segera menolongnya untuk melarikan diri. Dirasa masih tidak aman karena suara orang yang mengejar Ha Dong-soo tidak jauh dari keberadaan mereka berdua, Choi Irang menyuruh Ha Dong-soo untuk pergi melalui jalan yang diarahkannya. Ha Dong-soo pun menurutinya, akan tetapi dia merasa bahwa Choi Irang masih satu kawanan dari mereka karena sudah mengarahkannya pada jalan buntu. Namun Choi Irang tidak demikian. Dengan mengatakan kata maaf sekedar untuk memastikan apa yang ingin diketahuinya dari Ha Dong-soo. Walaupun Ha Dong-soo sendiri tidak mengerti apa maksud dan tujuannya yang tiba-tiba datang mencoba menyelamatkan, tetapi malah menyayatkan pisau pada lututnya dan disaksikannya utuh kembali, bahkan diberikan bonus melemparkan tubuh Ha Dong-soo hingga terjatuh di atas sebuah mobil. Dari kejadian ini, Choi Irang barulah tahu siapa sebenarnya Ha Dong-soo. Welcome. Lanjut, di malam yang sama seorang pria yang sedang diburu Ha Dong-soo tengah membawa sesosok perempuan yang terbungkus plastik ke dalam sebuah gedung. Tidak diceritakan secara detail apa yang akan dilakukannya terhadap sosok perempuan tersebut. Dia hanya melihat sketsa-sketsa horoskop berkarakter manusia, lalu menghampiri dan membukakan plastik yang membungkusnya di atas meja. Walaupun diceritakan demikian saja, tentunya para penonton akan mulai menyimpulkannya sosok sebenarnya pria ini siapa. Namun untuk lebih jelasnya akan diceritakan di scene berikutnya. Esok harinya, seorang wanita penumpang bus sedang duduk di antara penumpang lainnya sambil membuka ponsel dan memutar lagu Ha Dong-soo yang mulai sedikit viral. Setelah sampai di tempat tujuannya dan berjalan dengan masih mendengarkan lagu yang sama, wanita tersebut dikagetkan oleh patung mayat yang terpampang di tengah padatnya aktivitas setiap orang. Dan beberapa anggota polisi juga detektif Choi sudah berada di tempat kejadian, yang mana korban ketiga dari pelaku mempunyai tanda FL yang sama serta cara kerjanya yang sama, namun akan menambah deretan tugas beratnya mereka untuk menangkap dan mengungkap siapa pelakunya. 여행은 어땠어요? Beralih kepada wanita penumpang bus bersama dengan pria yang sedang diburu Ha Dong-soo di tempat kerjanya mereka berdua. Diceritakan mereka telah saling mengenal satu sama lain hingga pada satu kesempatan si wanita penumpang bus menyanyikan lagu Ha Dong-soo ketika berjalan bersama pria tersebut. Terjadilah sebuah koneksi penglihatan lagi yang pada kali ini kita baru mengetahui nama si pria ini adalah Jin Seok. Dan karena seringnya mendengar lagu Ha Dong-soo, Jin Seok mulai mengira bahwa sebuah koneksi mata yang membuatnya sakit adalah karena efek dari lagu tersebut. Semakin penasarannya sampai menanyakan siapa penyanyi pada lagu itu kepada si wanita yang bersamanya. 어디서 들어봤는데. Di tempat lainnya juga Ha Dong-soo tidak menyia-nyiakan kesempatan koneksi penglihatan ini. Ha Dong-soo terus mengamati siapa orang yang bersama Jin Seok dan berada di tempat apakah dia saat ini. Akhirnya Ha Dong-soo tahu tempat itu.
di mana dia pernah berkeliling ketika mengantarkan sebuah barang ke suatu tempat. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebuah koneksi penglihatan itu terjadi kembali dan pada saat ini Ha Dong-soo mulai tahu bahwa Jin Seop adalah seorang pembunuh dari rangkaian korban patung mayat. Karena berdasarkan bukti apa yang sering dia lihat karena sebab koneksi penglihatan dan informasi yang tersebar di publik. Sedangkan di tempat lain, seorang bawahan polisi merasa senang ketika atasannya detektif Choi mulai mimisan saat melihat foto Ha Dong-soo pada kejadian patung mayat pertama di antara kerumunan warga yang diyakininya mulai terdapat petunjuk darinya. Lanjut, pagi mulai kembali. Ha Dong-soo telah berada di depan sebuah gedung perkantoran tempat kerjanya Jin Seop untuk memburu dan mengambil sebuah mata yang ada padanya. Sekaligus scene ini menjadi akhir dari film drama Connect pada episode 1. Gimana? Apakah episode pertama film Connect ini sudah jelas dengan apa yang saya sampaikan? Atau masih penasaran dengan misteri-misteri yang masih belum dijelaskan di episode ini? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau untuk audio, editing video, maaf ya. Amunisinya HP kentang, bahkan rekaman pakai mic HP juga. Tapi dengan bermodalkan semangat juang yang tinggi, akhirnya saya bisa membuat video ini untuk kalian ya. Untuk itu jangan lupa dukung saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen juga agar saya lebih bersemangat lagi membuat video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam trailer kita.